Hai. Kita masih bahas seputar planet di Human Design. Ya. Dan di episode kali ini kita bahas soal planet Venus. Venus. Gambarnya ada di sini. Ya. Ya, ini dia Venus. Oke. Apa fungsi dari Venus ini? Jadi Venus itu kan simbol feminim ya. Jadi dia bicara tentang keindahan, tentang cinta, dan kalau di sini kita aplikasikan itu bicara tentang bagaimana hubungan kita dengan orang lain. Ini yang menjadi menjadi standar lah ya. Standar ketika kita menjalin hubungan itu benar atau salah, atau panduan kita itu dari si energi di Venus kita. Jadi ya itu intinya, energi di Venus bicara tentang hubungan. Menjalin hubungan. Ya, hubungan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita merasa hubungan kita dengan orang-orang sekitar, entah dengan pasangan gitu ya, atau dengan orang hubungan lain sosial lah, gitu ya. Itu kok kayaknya ada yang ganjel, nggak nyaman, atau kenapa ada pola-pola berulang, coba cek ke Venusnya, gitu kan. Apakah masih mungkin kalau masih ada pola yang berulang, atau masih ada hal-hal yang mengganjal yang membuat hubungannya kok kayaknya nggak asik gitu ya. Coba dilihat, siapa tahu masih beroperasi di level shadow dari energi yang ada di Venus. Gitu. Itu jadi berperannya seperti itu. Nah, memang kalau mau ditarik lebih jauh ya, Venus ini kan kita bicara soal hati kan. Jadi sebetulnya ini salah satu kesembuhan ya, salah satu hal yang akan nantinya itu akan berhubungan dengan Jupiter kita. Nanti kita akan bahas di episode Jupiter ya. Jadi tapi intinya Jupiter itu kan bicara tentang berkat ya, kemakmuran. Nah, jadi bagaimana kita sudah sembuh, sudah membuka hati kita, itu ternyata berpengaruh juga terhadap berkat-berkat kita kan. Karena ya kekuatan cinta, kekuatan hati itu kan yang terbesar ya. Jadi ketika hati kita sudah sembuh, sudah terbuka, nah biasanya itu juga akan membuka kita ke yang berikutnya, yaitu ke berkat-berkat kita, kemakmuran. Ya, gimana berkat bisa datang kalau kita punya hubungan yang tidak baik, punya banyak kebencian, dan masih punya gitu ya. banyak luka misalnya gitu. Oke. Jadi bisa dilihat dari Venusnya. Oke, menarik ya. Jadi Venus ini nanti nyambung nih ya sama Jupiter dan selanjutnya nih kayaknya ya. Jadi ini kayaknya kita ada punya PR nih terhadap planet Venus ini ya. Yaitu untuk memperbaiki hubungan ya. Memperbaiki hubungan yang selaras dengan energi kita tentu saja. Ya, gitu ya. Dan juga sebetulnya hubungan kita dengan orang lain itu kan proyeksi dari hubungan kita dengan diri kita sendiri di dalam gitu. Jadi bisa jadi kalau kita merasa kita bermasalah atau ada tantangan dalam hubungan, itu sebetulnya adalah sinyal dari ada masalah atau ada tantangan apa antara hubungan kita dengan diri kita sendiri. Dan ada bagian diri kita yang kita tolak sebetulnya. Betul, ada luka yang belum beres kah, atau ada bagian diri yang kita tolak seperti Ari bilang gitu ya. Ada yang belum kita ada hal-hal yang belum kita damaikan di dalam diri gitu. Nah, kadang-kadang kita kan bingung ya mau nyari ya apa gitu. Terus kalau udah tahu pun orangnya ini, kejadiannya ini, tapi pelajarannya tuh apa, kadang-kadang kita bingung. Nah, di Human Design itu buat saya pribadi itu sangat membantu sih. Karena dari energi Venus ini, dari setiap gate itu kan spesifik ya. Gate itu bicara tentang apa, shadow-nya apa, pelajaran dari shadow itu apa, terus kemudian gift-nya itu sebetulnya juga kekuatan tentang apa yang bisa kita berikan dalam hubungan kita kalau kita sudah sampai di gift gitu. Nah, itu tuh petunjuk-petunjuk yang sangat kayak langsung tertarget gitu. Iya ya, saya bisa langsung nguliknya itu bisa lebih spesifik. Gitu. Oke. Boleh contoh nggak satu kamu nih, Venusmu nih apa? Venus saya. Supaya nanti teman-teman bisa kebayang. Sekali lagi ya teman-teman, ini contoh Venusnya Rusi gitu ya. Setiap dari kita punya energi yang berbeda-beda di Venus. Jadi jangan ambil mentah-mentah. Oh, Venus itu artinya ini, karena ini contohnya Rusi. Pengertian umumnya yang tadi kita sudah sampaikan. Tapi
di setiap Venus itu energi kita bisa berbeda-beda gitu ya. Mungkin gimana contohnya? Venus saya masih sama seperti Merkuri kemarin, kalau teman-teman nonton itu masih 40. Jadi ini berarti pelajarannya mirip ya. Jadi berarti dalam hubungan salah satu yang menjadi hal yang penting agar saya bisa menjaga hubungan dengan orang lain itu adalah kembali lagi menentukan batas diri sendiri. Nggak Gitu kan. kebablasan ya. Nggak kebablasan, nggak kemudian kalau dihubungkan lagi ke mana Earth ya, kalau kita mau balik Earth saya itu sensitivity, shadow-nya codependence, itu kan sangat mudah untuk masuk ke dalam shadow yang overgiving gitu ke orang. Padahal penting untuk saya kalau mau punya hubungan yang sehat itu berarti saya perlu punya batas diri yang sehat. Justru kalau misalnya saya terlibat dalam hubungan yang saya banyak nggak enak hatinya gitu kan, banyak sungkannya, terus saya terus menerus ngasih dan nggak berani say no sama orang itu berarti hubungannya justru nggak sehat kan gitu. Jadi hubungan yang sehat adalah hubungan, kalau buat saya ya dari Gate ini, itu adalah hubungan dengan orang yang bisa menghormati batas diri saya, kapan saya bisa keluar, kapan saya bisa giving, kapan saya perlu untuk diri saya sendiri. Kalau orang itu nggak bisa menghormati batas diri saya, ya berarti itu bukan orang yang tepat kan gitu kan. Tapi kalau dulu sebelum saya sadar, sering kebablasan batas itu ya. Ada orang yang begitu pun selama menurut saya mungkin saya suka atau apa saya ikutin tuh gitu. Jadi saya justru sama saya berkompromi dan akhirnya saya kelelahan gitu kan. Tapi dan itu ternyata itu salah satu hubungan yang saya dapat ya. Jadi antara Venus, Earth sama nanti ada di episode berikutnya. Jadi itu sih kalau saya jadi batas diri itu masih jadi kompas gitu kan untuk menentukan hubungan saya dengan sehat, orang lain itu yang sehat seperti apa, baik untuk saya maupun untuk orang itu lain. Tapi terutama ya untuk diri saya dulu. Nah, menarik ya teman-teman ya. Jadi pembacaan human design itu perlu ada pembacaan secara holistik, secara menyeluruh gitu ya. Jadi kami sangat menyarankan buat teman-teman bisa lakukan cek human design secara complete version gitu ya. Ibaratnya kalau di complete version itu saya bantu untuk merangkaikan puzzle-puzzlenya itu ya. Untuk membuka semua puzzle-nya dulu. Kemudian kalau teman-teman ada yang ketemu puzzle-nya ya itu sangat bagus dan memang pasti bisa begitu. Tapi kalau ada yang nggak bisa pun saya bisa dampingi gitu. Maksudnya dampingi dalam menghubungkan ini tuh kesini, ini kesini gitu. Iya. Karena karena sebenarnya banyak bagian diri kita tuh yang dibonsai, yang dibuang, sehingga kita juga nggak tahu puzzle diri kita tuh yang seperti apa gitu ya. Iya, benar. Tuh, nah teman-teman, kami sangat merekomendasikan teman-teman bisa cek human design secara komplit. Nanti kalau cek human design komplit, Rusi akan buatkan buku ini untuk Anda, dan juga ada sesi konsultasi pribadinya bareng Rusi gitu ya. Jadi ini kalau buat saya sih sangat berarti sekali gitu ya. Dan ini bukunya beda-beda ya. Setiap orang ya, karena ini kan energi setiap orang berbeda-beda. Jadi ini memang buku yang sangat personalized sekali. Satu orang tuh satu buku gitu ya teman-teman ya. Jadi ini benar-benar sesuai dengan human design-nya kita gitu. Jadi silahkan klik aja di link di description buat teman-teman yang mau cek human design secara komplit, atau buat teman-teman yang mau masuk ke grup WA kita bisa berbagi informasi juga di sana. Klik aja di description ya, di sana ada banyak sekali keterangan, dan setiap hari Kamis kita ada webinar bareng gitu ya, khusus teman-teman lah, tuh khusus teman seperjalanan. Jadi klik aja link di description supaya nanti kita bisa berkomunikasi lebih jauh. Oke? Kita ketemu lagi di episode mendatang. Thank you, bye-bye. See you.